Oke, selamat siang semuanya. Belum ditanya, bukan. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya semuanya? Aku izin lepas masker ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Pandu. Aku Chief Commercial Officer dari Ecosystem, a venture builder untuk climate tech in Indonesia, untuk early stage up. Senang banget kita dapat kesempatan dari 1000 Startup dan Ignition untuk ngobrolin tentang ekonomi hijau dan juga tentang digitalisasi dan inovasi untuk anak-anak muda ya. Sebelum mulai mungkin aku ada titipan untuk membacakan background acara ini dan juga nanti memperkenalkan pembicara-pembicara kita hari ini siapa aja ya. Jadi Ignition ini adalah event merupakan tahapan awal dari rangka mengawali gerakan nasional 1000 Startup Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi di Indonesia. Lalu untuk kesempatan kali ini ada kerjasama antara Indonesia dan Jerman melalui proyek Digital Transformation Center atau DTC dan Make ya, sehingga mendapatkan kesempatan untuk memberikan ruang bagi startup lingkungan untuk berkembang dan menjalin relasi lebih luas lagi. DTC dan Make IT sendiri merupakan proyek inisiatif global dari Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama ekonomi dan pengembangan. Jadi ini diimplementasikan oleh GIZ ya, GIZ Indonesia, DTC dan Make IT bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pengembangan digital transformasi dengan fokus pengembangan digital pada topik ekonomi hijau seperti pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya alam, dan ekonomi sirkular. Jadi teman-teman yang interested, tadi kan berapa kali aku dengerin sesi-sesi lain mengenai digitalisasi, startup, pengembangan startup, tapi di sini kita kombinasikan sedikit tentang aspek-aspek ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu seperti apa? Kita tanya aja langsung sama pembicara kita hari ini. Aku panggilkan dulu yang pertama, dari Zero Waste Living Lab by NVU sebagai Indonesia Program Lead. Jadi ini background-nya, Zero Waste Living Lab is a venture building program by NVU. They build disruptive business models that deliver upstream use solution to the global plastic crisis starting in Indonesia. Having deep on the ground knowledge in less than 1 year since their zero waste journey took off in 2019. Sekarang dia juga, jadi ada inisiatif dari NVU ini namanya Zero Waste Living Lab untuk mengembangkan startup-startup yang mengatasi masalah waste management dan circular economy. Aku langsung panggil aja Darina Maulana. Darin, silakan Darin. Boleh di sini Darin? Yes. Kita panggil berikutnya. Aku perkenalkan dari Jejakin, Chief Executive Officer CEO dari Jejakin. Started first MVP development in late 2018, established the company in 2020. As the technology company focusing on accelerating climate actions, Jejakin aims to help businesses, organizations, and individual to contribute and achieve their climate target. Jadi kalau teman-teman buka Gojek itu kalau nggak salah ada Go Green di situ, apps-nya. Nah itu kalian bisa offset karbon yang kalian hasilkan dari transportasi untuk offset di penanaman terumbu karang dan aktivitas lainnya. Itu dari Jejakin. Dan CEO-nya siapa? Ini dia Mas Arfan Arlanda. Mas Arfan, silakan Mas Arfan. Boleh tepuk tangannya buat Mas Arfan. Selanjutnya dari Angin, Angel Investment Network. Sebagai Investment Director, Angin is the first structured angel investment network in Indonesia. Angin has grown today as the largest network on high net worth individuals in Indonesia who pool resources together to engage in early stage investment and mentoring. Jadi kalau teman-teman di sini nonton drakor startup, kan di situ ada Han Ji Peong ya sebagai angel investor. Ini ngumpulin Han Ji Peongnya banyak nih, jadiin satu di Angel Investment Network. Kita sambut Atika Benedikta. Silakan Atika. Aku belum tos dulu. Iya. Mas Arfan baru ketemu. Ya, Atik. Oke, sebelum kita mulai mungkin aku mau cek di sini audiens dari mana? Ada yang di sini dari mahasiswa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sekitar berarti 40% ya. GIZ teman-teman GIZ kayaknya banyak di sini. 1, 2, oh ada juga. Banyak juga ya tuan rumah hostnya ya. Teman-teman startup yang green startup ada nggak di sini? Ada satu ya. Green startup. Oh ada di sini. 1, 2, 3. Kalau startup secara digital secara keseluruhan ada nggak? Lagi nggak? Oke, jadi mix ya. Ada yang di level mahasiswa, ada yang mungkin GIZ juga udah punya pengetahuan tentang green economy, tapi kita perdalam sama yang mungkin udah di lapangan langsung. Kita ngomongin dari temanya sendiri kan, sebentar aku baca lagi temanya. Ada, nggak meleset. Digital inovatif untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijaunya itu apa? Aku coba pengen ke Darina dulu, dari pelaku langsung, builder, di isu persampahan dan ekonomi hijau. Menurut Darin, ekonomi hijau tuh seperti apa sih dan prakteknya di lapangan seperti apa? Silakan Darin. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Pandu, teman-teman Seribu Startup dan juga GIZ. Jadi tadi kita ngobrolin soal green economy gitu ya, sama tadi disebut-sebut terus nih ekosistem apa sih gitu kan, dan kaitannya apa. Tentu kalau kita ngomongin green economy, kalau sebagai apa namanya definisi kamusnya gitu ya, itu adalah sistem ekonomi yang tidak merugikan lingkungan dan gimana caranya bikin lingkungan itu juga jadi benefit gitu ya. Nggak cuman ngerusak, tapi juga memberikan manfaat. Nah, kalau misalnya kita nih apa namanya ngomongin soal ekosistem, nah aku juga mau mungkin memperkenalkan mungkin teman-teman Zero Waste Living Lab tuh apa, tuh sama NVU tuh kita perusahaan apa sih, sekalian ngeperkenalin juga. Jadi kalau di kami itu memang fokus bikin ekosistem yang apa namanya green economy untuk circular ekonomi. Jadi bedanya apa? Nah, kayak yang udah kejadian nih kan sekarang kita konsumsi gitu ya produk-produk harian terutama kayak yang ada di rumah gitu ya kayak sabun terus habis itu juga food and beverage itu kan sekarang sampahnya linear gitu ya semua numpuk di apa namanya landfill. Nah kami di NVU bikin solusi yang gimana caranya sampahnya itu nggak ada gitu. Jadi kita bikin namanya closed loop cycle di mana kita bikin packagingnya terus juga sistemnya itu sirkular dan nggak bikin sampah. Nah itu yang kami fokuskan di NVU dan kenapa ekosistem itu jadi penting? Karena kita kan kerjanya nggak sendiri gitu ya. Kalau kita ngomongin ada produk harian itu ada produsen, ada retail, ada customernya. Nah kita pengen ngajak semua pemain-pemain di situ itu untuk gimana caranya sih kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh tiap stakeholder untuk bikin sistemnya jadi ramah lingkungan dan itu yang kami lakukan di NVU. Gitu mungkin. Mungkin bisa dikenalin sedikit. Exactly di lapangan tuh ada apa aja sih sekarang di NVU ada kios, boleh ceritain kios itu apa, terus alas itu apa, boleh silakan. Jadi mungkin kalau di NVU kita, karena kita spesifik fokus pengen bikin ekonomi hijau di bidang tadi produk harian dan juga makanan, kami membuat 4 startup solusi yang memang bergerak fokus di bidang itu. Pertama kita ada Coinpack nih yang aku pegang-pegang terus, ini Coinpack ini adalah reusable packaging untuk produk-produk harian. Jadi bayangkan kalian kan di rumah pakai mineral, suka dikembaliin ke agennya gitu ya, terus nanti dicuci, terus dapat lagi produknya. Coinpack does exactly that, tapi produk-produk rumah tangga. Jadi sabun, deterjen, bahkan sekarang ada beras, kecap, kita balikin lagi, terus abis itu bisa dijemput ke rumah kayak gitu. Jadi kita di cleaning solutionnya, terus abis itu ada kios, kita juga bikin mesin refill. Jadi kalau misalnya sekarang kios ada di beberapa Alfamart, kita kayak nanti kalian bawa botolnya, terus nanti isi ulang deterjen bisa, dan juga ada ini alas, kita solusi packaging untuk kalau beli makanan online bisa dikembalikan lagi tempat makannya. Ini kita pakai alas. Nah, sama satu lagi ada Econesia untuk water filter jadi minum bisa langsung dari ada filternya. Nah, itu yang kami lakukan di lapangan. Jadi kami testing solusi-solusinya kan tadi kita ngomongin supply chain.
di setiap chain itu butuh solusi apa, kita coba bikin solusi di situ. Dan makanya kita di NVU juga makanya seneng banget bisa kerjasama sama startup-startup lain. Waktu itu juga pernah sama jejakin di Circular Jumpstart, sama waktu itu juga kita ada banyak acara sama Angin. Karena kita nggak bisa ngedisrupt solusi ini sendiri gitu. Maksudnya kita butuh bantuan dari cohort-cohort lain untuk enabling the system. Mungkin itu yang aku bisa ceritain. Mantap, Gitu. boleh tepuk tangan buat Darin dari Terima NVU. kasih. Ini kalau mau dipegang-pegang ini bisa dibuka dan digedein Bisa, gitu ya? boleh, iya. Nih, coba. Jadi itu kebetulan alas, jadi teman-teman kalau apalagi ini di Jakarta, terutama Jakarta Selatan, kita udah ada 17 restoran yang bisa pakai alas dan jadi kalian buka aja platform online-nya kayak GoFood, GrabFood, terus pilih merchant yang ada alasnya, minta pakai alas, nanti bisa dikembaliin dan itu kita subscription-nya 1 kali bayar seumur hidup. So like you guys doesn't have to pay for anything. Mantap banget, keren Aku banget jadi ya jualan. solusinya. Jadi kelihatan ya tadi tetap menjalankan ekonomi, jadi ada perekonomian, food and beverage, terus Iya. untuk itu ya cuci piring dan lain-lain, tapi tetap tidak menciderai lingkungan Betul. itu. Dan gimana sih Nice. ngebantu si existing stakeholder Yes. gitu. Oke, thank you Darin. Kita move ke Mas Arfan. Cie, Mas Arfan ini kayaknya paling senior di antara kita nih untuk yang udah nyemplung duluan nih ya nggak sih? Tadi 2008, oh, enggak dong. Paling senior, 2018 tadi Mas jejakin. Kita bikin prototipe pertama kali ya. 2000. Oktober November lah. Oktober November ini berarti sekitar 4 tahun ya. Dan kalau bisa dibilang kan sebenarnya gaung ekonomi hijau Green Startup itu waktu mungkin 2018 masih sepi ya, nggak seramai sekarang. Mungkin hari ini bisa ada di 1000 startup. Bisa diceritain nggak sih gimana pengalaman nge-build jejakin tuh dari awal dan kok bisa nih sampai di posisi sekarang ini? Silakan. Oke, thank you. Selamat siang teman-teman, saya Arfan dari Jejakin. Ya mungkin tadi menjawab pertanyaannya, jadi awalnya itu pertama kali jauh dari apa yang kita lakukan sekarang lah ya. Jadi awalnya waktu itu, ini mungkin saya cerita sedikit background gitu. Background saya memang lebih ke sisi teknologi ya dari dulu gitu memang. Kebetulan kita ngobrol dengan salah satu perusahaan multinasional waktu itu. Ngobrol sama saya, dia minta tolong dibikinin mobile apps waktu itu. Mobile apps, Mas, bikinin mobile apps dong. Untuk saya mau ngajak orang-orang nanam pohon gitu. Waktu itu saya pikir ngapain ya gitu, kita bikin mobile apps, orang disuruh install mobile apps di handphonenya, terus disuruh nanam pohon itu. Saya masih nggak ngerti lah waktu itu. Dan setelah ngobrol lebih banyak, saya gali emang kenapa sih kita harus nanam pohon gitu ya. Mulai terkuak lah gitu, problemnya apa sih sebenarnya. Jadi memang start dari problemnya waktu itu, yang kemudian saya simpulkan ternyata udah banyak nih perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nanam pohon. Wah, ada yang nanam 10.000 pohon, 100.000 pohon, masuk media gitu kan. Wah, keren gitu. Tapi habis itu pohonnya udah habis tanam ditinggal. Lupa sama pohonnya mati semua gitu. Jadi saya startnya dari situ. Oh, ini problem nih gitu. Problem sebenarnya effort dan niat baik yang sudah dilakukan itu bagus sekali. Cost-nya juga nggak sedikit gitu ya untuk nanam ratusan ribu pohon gitu. Tapi useless gitu. Artinya udah ditinggal, mati semua gitu. Nggak ada impact-nya apa-apa. Jadi waktu itu saya pikirin, oke, gimana ya kita bisa membangun teknologi untuk bantu monitoring, memastikan bahwa setiap program penanaman itu bisa dimonitor dan dipastikan keberhasilannya dan diukur juga dampaknya apa sih gitu. Nah, saya kembali lagi ke dia, saya ngobrol, saya bilang, saya nggak akan bikinin mobile apps deh untuk Anda. Saya mau bikin startup untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau udah beres, mau nggak Anda jadi our first customer? Dia langsung bilang, mau. Ya udah. Jadi at least udah ada satu validasi nih dari klien yang mau gitu kan. Ya udah, saya nyemplung, bikin prototipe pertama kali ya 2018-an. Kebetulan pas banget waktu itu ada program Pak Jokowi untuk membersihkan Sungai Citarum Harum ya waktu itu, mungkin tahu ya, 300 km lebih, kita fokus di hulunya waktu itu, ada penanaman hutan kembali dan kita bantu bikin teknologi untuk monitoring hutan yang ada di sana. Itu start pertama kali, kemudian berkembang sampai sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja juga ya, ada good problem ya istilahnya tadi ya. Dari perusahaan sebenarnya ada shifting juga ya untuk penanaman pohon dan tapi
untuk meyakinkan perusahaan dengan solusinya Jejakin tuh sulit nggak sih Mas di awal-awal, kayak kan belum ada nih pelaku, kayak marketnya masih kosong nih, belum ada pelakunya, jadi nggak ada best practice-nya. Susah nggak sih, atau sebenarnya tergantung produknya sebagus apa itu yang bisa jadi daya jual? Bener banget ya, kita mulai pertama kali itu sebenarnya kita cukup yakin bahwa ini nih dampaknya real nih. Gitu. Dampaknya real, kita benar-benar bisa monitor, bahkan impactnya apa. Jadi pohon setelah ditanam kita tahu, oh impactnya terhadap environment itu, terhadap kualitas air, quality airnya, impactnya terhadap udara, impactnya terhadap biodiversity, impactnya terhadap serapan CO2 dan segala macam. Banyak itu impact yang kita measure, it's real gitu. Cuman memang to pitch the idea is another thing ya. Waktu itu, wah susah banget. Kalau kita ketemu orang yang tepat, ngobrol sama orang yang tepat, yang ngerti, semua pasti akan langsung, wah Mas, bagus banget, wah ini kita butuh. Tapi itu nggak banyak waktu itu ya. Oh iya. Itu cuma dikit banget orang yang Berapa persen dari jumlah pitching tuh? Mas dikit banget. Selektif lah gitu. Jadi benar-benar orang yang memang backgroundnya mungkin environment, orang-orang yang memang bergerak, ya mungkin NGO atau orang-orang yang bergerak di bidang ESG ya segala macam. Jadi sebagian besar tuh nggak ngerti, kayak ngapain sih repot-repot gitu bikin teknologi canggih-canggih untuk monitoring pohon. Gitu, tanam aja gitu. Tanam aja Ngapain? gitu kan. Nah cuman ya itu 2018, 2019 perjalanan lah waktu itu ya. Jangankan ngomong ke visi Mas, ngomong ke orang, ngomong ke potensi klien aja tuh susah banget gitu. Apalagi visi kan ngomongnya bottom line gitu ya. Jadi tough lah gitu. Jadi waktu itu kita sepakat gitu ya. Oke, kita nggak akan, we are not going to the VC route waktu itu gitu. Kita fokus aja building the business, building the platform, biar ini bisa jalan, making real impact dulu gitu waktu itu. Yang penting real impact dulu, terus ketemu yang selected, yang benar-benar ngerti ya, baru itu bisa jalan gitu ya, karena memang harus, karena something new ya waktu itu ya. Nah cuman, itu sebenarnya 2018, 2019 itu lumayan ini juga ya, kayak, are we doing the right thing gitu, ini kita dipakai beneran nggak ya, pas segala macam agak, tapi kita jalan terus kita percaya lah itu real gitu ya, sampai di 2020, tiba-tiba bermunculan di Silicon Valley waktu itu, banyak banget, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba muncul banyak banget di US, di Europe waktu itu, terus disusul juga di Indonesia, di Asia, Southeast Asia mulai bermunculan, dan di situ bukannya takut ya, kita malah seneng. Wah, banyak kompetisi ini, seru gitu. Jadi buat semangat teman-teman juga. Mantap. Boleh tepuk tangan buat Mas Arfan dari Jejakin. Nah, kita udah ngomongin tentang landscape-nya, tentang ekosistem ekonomi hijau, dan prakteknya langsung di lapangan waktu itu 2018, 2020 ya, 4 tahun lalu. Sekarang hari ini kita mau tahu dari perspektif investment. Gimana nih Atika, boleh sharing nggak ke teman-teman perspektifnya investor terhadap ESG atau ekonomi hijau tuh gimana sih? Boleh sharing nggak ke teman-teman? Oke, sebelumnya terima kasih juga sudah menghadirkan kami di sini. Jadi saya dari Angin, tadi disebutkan Angin adalah Angel Investment Network. Tapi yang ingin saya tekankan sebenarnya di jejaring Angin itu tidak hanya ada angel investor atau individual. Tapi kami pun belajar dari institutional investor yang sebenarnya juga mensupport atau mendukung early stage startups gitu. Jadi ada investor-institusi seperti tadi disebutkan venture capital yang memang sebenarnya ada yang punya mandat gitu ya untuk support tipe-tipe startup yang memiliki dampak sosial dan lingkungan tertentu. Ada juga sekarang early stage investor seperti visi umumnya yang sudah mulai terpapar peluang tentang ESG ataupun ekonomi hijau. Nah mungkin sebelum saya masuk cerita ketertarikan investor seperti apa, kita tuh sebenarnya perlu samakan dulu gitu, definisi ekonomi hijau itu jadi apa. Karena ketika kami di Angin, kami ada 140 lebih investor di network Angin. Belum ada alignment ketika kita bicara, oh ini ada peluang investment di ekonomi hijau. Maksudnya apa sih? Di beberapa investor mereka berpikir ekonomi hijau itu semua yang warnanya hijau. Jadi duit warnanya hijau. Iya. Tapi maksudnya ada pemahaman bahwa ekonomi hijau itu cuma tentang agriculture, kemudian tentang hutan, kemudian juga tentang bahkan waste belum termasuk hijau di beberapa investor ya pemahamannya. Di satu sisi ada investor yang sudah memang mendalami dan berpengalaman di bidang ini, dan ekonomi hijau bagi mereka itu
skopnya lebih luas bahwa semua solusi yang tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan dan bahkan memberikan dampak positif. Karena itu beda. Yang satu sifatnya pencegahan, yang satu sifatnya positively contributing. Jadi investor pun punya ketertarikan yang berbeda. Dan yang satu lagi, dan ini sebenarnya definisi yang menurut kami mungkin skopnya lebih luas, bahwa ekonomi hijau itu tidak hanya tentang lingkungan, tapi bagaimana tidak mengkompromis atau mengkompromisasikan pengaruhnya ke masyarakat dan komunitas di sekitar, which is the social impact of the solution. Nah, dari sini akhirnya skop ekonomi hijau yang biasanya kami share gitu ya ke rekan-rekan investor itu sebenarnya bukan hanya dari segi solusi, as in, teknologi atau startup ini bergerak di farming aja, sustainable farming misalnya, atau seperti jejakin tentang bagaimana ini karbon atau carbon calculator atau penanaman pohon dan lain-lain. Tapi sebenarnya ekonomi hijau itu juga bisa ditarik ke value chain sebelumnya. Bagaimana proses mereka juga tidak memberikan dampak yang negatif ke lingkungan. Ada beberapa peluang investment dari segi makanan, F&B, bisa dikategorikan juga sebagai ekonomi hijau. Karena raw materialnya misalnya locally sourced, bahan bakunya dari lokal. Kemudian itu memotong rantai logistik, kan jadinya emisi karbonnya lebih rendah. Itu bisa dikategorikan sebagai ekonomi hijau. Dan trennya juga sekarang lagi ada gitu, F&B alternative protein, it's also part of green economy opportunities. Kemudian sustainable fashion. Banyak yang, kenapa fashion kok bagian dari ekonomi hijau gitu. Tapi sebenarnya ketika ditarik dari rantai nilainya, penggunaan pewarnanya itu pewarna alam. Kemudian atau misalnya startup ini mengubah lifestyle teman-teman yang biasanya beli baju jadi renting. It's also part of changing behavior of the consumers, di mana ada pengurangan dampak negatif ke lingkungan. It can be categorized as a sustainable fashion, which is ekonomi hijau juga. Dan tentunya yang obvious seperti jejakin dan teman-teman lain yang memang solusinya sangat malah contribute directly ya. Betul. Nah, yang kemudian kami lihat di tahun 2021-2022 di Angin sendiri ya, itu at least ketertarikan dan curiosity. Mungkin kita mulai dari curiosity dulu. Yes. Awareness tentang climate dan ekonomi hijau itu semakin meningkat. Kita bisa bilang hampir 40% dari peluang investment yang akhirnya kami showcase ke teman-teman investor itu pasti ada angle impact ke climate ataupun bagian dari ekonomi hijau. Dan dengan adanya awareness ini sebenarnya it's a good trend gitu. Dan kalau globally sendiri 2 kali lipat sebenarnya capital itu didisburse ke startup yang bergerak di dampak sosial dan lingkungan, terutama climate. Jadi buat investor yang di Indo pun itu jadi kayak FOMO juga gitu. And I think itu berkaitan dengan agenda nasional juga dengan G20 presidency ini kan arahnya transisi hijau. Itu juga jadi momentum buat bagaimana capital provider atau para investor baik individu maupun institusi juga sudah mulai consider angle dari ESG dan ekonomi hijau ini. Curious ini udah ada tanda-tanda positif ya, ini udah mulai shifting nih, mulai tanya-tanya ada apa nih ya. Jadi sebenarnya rambu-rambu hijau juga ya bagi Mas Arfan, bagi Darina gitu ya, buat lebih matengin lagi atau teman-teman di luar sana yang mau memulai tadi ya, ternyata kalau dilihat dari sisi investor tuh even sampai value chain-nya ke belakang tuh bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Jadi itu perspektifnya dari investor. Nah, kita udah ngomongin ekonomi hijau, digitalisasinya belum disenggol nih, kita senggol. Nah kalau dari digitalisasi sendiri, dari sisi investor, dari sisi Atika, boleh nggak dikasih perspektif ke teman-teman, seberapa penting digitalisasi itu jadi bagian dari investor untuk consider nih. Kalau lo udah ekonomi hijau, digitalisasi ini penting atau enggak sih sebenarnya untuk dilibatkan di dalam proses membangun value dari company atau startup itu? Silakan. Mungkin disclaimer juga ya, tiap investor itu punya agendanya beda-beda, punya mandatnya beda-beda. Kalau investor yang biasa kami engage memang punya kecenderungan mereka mencari company yang growth-nya lebih cepat. Jadi digitalisasi menjadi penting, menjadi salah satu faktor yang cukup dilihat. Kemudian apa hubungannya digitalisasi dengan solusi tadi? Sebenarnya ada 2 hal besar sih, tentunya di luar 2 ini pasti ada yang lain. Tapi 2 hal yang bisa jadi consideration, yang pertama adalah digitalisasi membantu scale atau skalabilitas dari solusinya. Karena dengan digitalisasi, misalnya kita bicara digitalisasi dari segi bagaimana mereka reach out ke pasarnya. Itu kan akan
cost-nya akan menjadi semakin rendah dan mempercepat proses mereka bisa reach out ke semakin banyak pengguna. Yang kedua, sebenarnya dari sisi data. Dengan adanya digitalisasi, kemudian kalau untuk ekonomi hijau tuh traceability menjadi penting. Mungkin nanti Mas Arfan bisa sharing juga gitu. Ketika investor bicara ekonomi hijau, dia mau tahu measurability dari solusinya. Memangnya berapa ton karbon sih yang di-save? Memangnya berapa juta ton plastik sih yang bisa dicegah gitu. Dan dengan adanya digitalisasi, itu membantu pengumpulan data. Nah, jadi dua hal itu menjadi penting buat investor kalau scalabilitas mempengaruhi growth plan. Kalau data itu mempengaruhi accountability dari investornya, karena investor sendiri itu juga harus lapor ke yang punya dana gitu, bahwa investasi saya membantu pengurangan plastik sekian-sekian. Jadi itu menjadi key sebenarnya. Key-nya, jadi Betul. nggak cuman pakai embel-embel digital aja ya, asal digital, tapi ternyata ada background-nya di situ ya untuk scale tadi, untuk growth ke depannya, karena investor pasti mau cuan, ya lah. Nggak ada yang mau rugi di dunia ini. Dan kedua tadi untuk accountability-nya ya, jadi terpercaya itu. Nah kalau dari Mas Arfan sendiri sebagai startup yang digital banget ya, ini berarti kan measurement tadi ada hitung-hitung impact-nya, lalu juga secara, nah itu secara ngitung measurement-nya oke, secara data juga oke, jejakin ya. Secara scale gimana? Kalau ngomongin tadi Atika bilang traction-nya selama ini jadi jejakin, bisa nggak sih sebenarnya itu menjadi value bagi jejakin sendiri atau value bagi investornya jejakin? Ya, mungkin pengen jelasin dulu jejakin itu apa ya. Tadi belum sempat jelasin in detail. Jadi sebenarnya ada, kalau ngomong soal environment, ngomong soal climate, masalahnya banyak, Mas. Masalahnya banyak banget. Jadi there are a lot of room gitu sebenarnya untuk siapapun bisa bantu untuk solving the problem gitu ya. Jejakin sendiri kita fokus ke 3 hal saat ini. Jadi satu, kita sebelum ngomong offset deh gitu, kita nggak usah ngomong offset, nggak usah ngomong reduction dulu. Kita ngomong kan gini ya, kan kita harus bisa measure dulu, measure then you can manage gitu ya. Jadi kita bantuin, kita provide satu carbon accounting namanya, jadi think of this as a accounting software untuk tim finance gitu, tapi ini based on carbon. Jadi perusahaan, organisasi, siapapun mereka bisa ngitung berapa sih carbon emission mereka gitu ya, direct and indirect emission gitu, dari bisnisnya gitu ya. Kemudian dari situ baru mereka bisa set target. Oh oke, what is our target? Sekarang saya 1 juta ton per tahun gitu emission, saya mau jadi net zero by 2030 misalnya. Then what should we do? Gitu. We do harus reduction-nya kemana, harus offsetting-nya kemana itu. Jadi yang pertama kita bikin accounting software. Yang kedua kita punya marketplace. Isinya tuh project-project hijau. Awalnya kita main carbon credit waktu itu, tapi akhirnya kan sementara kan masih belum boleh dulu nih ya. Kita masih nunggu peraturannya dari pemerintah ya. Jadi kita masih belum ke sana dulu. Kita masih menunggu peraturan karena kita warga negara yang baik. Kita sekarang fokusnya ke reforestasi, jadi nanam pohon, adopsi pohon dulu nih. Tapi starting this year udah mulai juga sama partner-partner kita provide other reduction option. Jadi ada renewable energy, ada EV, ada segala macam program dan produk hijau lah masuk ke dalam marketplace. Nah, marketplace ini bisa B2B, bisa B2C. Yang B2C sama Gojek salah satunya. Yang ketiga, tadi sempat bilang soal traceability gitu ya, Mbak Atika ya. Nah yang ketiga itu sebenarnya key-nya nih. Jadi ketika kita bicara soal ekonomi hijau, kita bicara soal, ya kalau jejakin kita ngomongnya karbon, ngomongnya nanam pohon. Pohonnya di mana nih? Gitu kan. Pohonnya jauh di sana, di Kalimantan, di Papua dan sebagainya. Jadi we need to provide visibility, accountability, credibility for all stakeholders gitu. Nah, kita yang ketiga ini kita punya namanya Forest MRV, monitoring, reporting, verification. Jadi tanpa orang ke sana pun orang udah bisa lihat this is real gitu. Jadi datanya lengkap, kita pakai triple layer, kita pakai satelit, beberapa satelit kita pakai Airbus, Sentinel, Landsat, NOAA macam-macam. Kita pakai drone, lidar untuk lahan basah, lahan gambut, lahan mangrove. Oh ya, Indonesia tuh potensinya gede banget lah intinya. Kita punya mangrove, punya gambut, punya mineral forest macam-macam. Yang ketiga, kita bikin sensor. Jadi ada sensor-sensor untuk mengukur dampak di lapangan dan
kita juga punya apps untuk bantuin forest ranger yang di lapangan collect data. Nah intinya semua itu diolah gitu ya, pakai AI untuk dapat insight. Jadi semua diukur gitu, terukur banget just to make sure that we can provide the traceability tadi. Ya, ya. Jadi menjawab tadi concernnya investor juga ya, sebenarnya traceability, data, accountability itu menjadi penting dan dipergunakan dengan baik banget sama Jejakin ya untuk itu ya. Kita karena kejar-kejaran, aku langsung move ke Darina dulu ya, sebelum nanti mungkin Atika, Mas Arfan siapkan closing statement buat teman-teman. Aku ke Darina dulu. Melihat tadi yang diputerin kan dari Coinpack sama Alas itu kan kelihatannya hardware banget. Nah sisi digitalisasinya di mana sih? Apa itu nanti bisa nggak sih diterima oleh masyarakat untuk adopsi itu? Silakan. Oke siap, jadi mungkin sebenarnya yang kalau tadi soal ngomongin digitalisasinya di mana, apalagi di produk-produk harian, mungkin aku mengkomplementer dari tadi komen dari Mbak Atika sama Mas Arfan juga, kalau tadi dari sisi investor itu digitalisasi kan buat scale up sama juga tadi accountability gitu ya, dan tadi Mas Arfan juga udah jelasin soal gimana caranya nge-proof-nya gitu. Nah untuk yang kami lakukan di Zero Waste Living Lab dengan solusi-solusi ini, tadi yang tempat makannya Alas itu dan Coinpack yang tadi reusable packaging itu bisa di order dan diakses dengan WhatsApp dan website gitu. Nah kalau di kita kenapa, jadi kalau misalnya di NVU kita pakainya teknologi yang memang dibilang bisa sederhana banget ya, WhatsApp sama website ini kalau di dunia software engineering mungkin yang paling awal banget gitu. Ya. Tapi memang kami menyesuaikan juga dengan customernya gitu kan, karena customernya terutama produk-produk harian itu ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu apalagi yang umurnya middle up itu ya isinya taunya pakai WhatsApp. Jadi that's why kami pakai WhatsApp dulu gitu. Dan tadi ngomongin soal scalability, kenapa kami pakai WhatsApp itu disengaja sekali gitu, biar adaptasinya lebih banyak ibu-ibu gitu. Kayak sekarang kami buka launching Coinpack itu tiap minggu di bank sampah, itu satu bank sampah 100 ibu-ibu. Gak mungkin kita minta mereka kalau bahkan website buat mereka, saya ngetik apa gitu, kayak add aja Bu nomor kita gitu kan. Jadi kayak that's how we scale up untuk kami dapat scalability-nya dan juga super relatable yang tadi Mas Arfan bilang soal yang dari tadi kan kami nge-gain data dari customer kami via WhatsApp nih sekarang. Nah, super relatable-nya gimana? Tadi Mas Arfan ngesebutin soal regulasi. Kita di NVU ini memang fokusnya kan di ekosistem nih. Ekosistem itu sangat terikat dong sama regulasi karena pasti industri ada yang mengatur. Nah, kami untuk meyakinkan kebetulan dunia guna ulang reuse itu di Indonesia belum kebentuk tuh jalannya karena regulasinya belum ada. Nah cuman pemerintah untuk mereka bisa mengerti kepentingan reuse itu ya dengan data kan. Nah maka dari itu kenapa kami juga udah mendigitalisasikan solusi kami agar kami bisa memberikan ke pemerintah, hey ini relevan loh, juga sama lah yang sama Mas Arfan bilang. Jadi itu mungkin. Siap, thank you banget. Sorry banget. Iya ngobrolnya kayak seru masih panjang banget yang mau digali lagi, tapi sebenarnya pada dasarnya tadi jelas ya dari Atika tadi standarnya dari sisi investment pun kelihatan, accountability, scale-nya harus clear, tapi secara implementasinya disesuaikan lagi dengan proses bisnis atau partnernya. Kalau Mas Afan dengan B2B pasti perlu data, perlu sophisticated data juga, gimana implementasinya. Kalau partnernya ibu-ibu ya gimana cara implementasinya semudah mungkin ya dengan WhatsApp. Mungkin terakhir closingnya dari teman-teman, call to action aja deh, after this teman-teman harus apa, visit apa, ngelakuin apa setelah pulang dari ini. Aku kasih 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Darina, habis ini teman-teman harus ngapain? Oke, kalau dari sekarang aku akan bilang mungkin bisa follow Zero Waste Living Lab untuk lihat solusi-solusi kami dan kita sama-sama kurangin sampah plastik dari hulu. Thank you. Thank you Darina. Mas Arfan silakan. Ya mungkin 2 hal dari saya. Sekarang teman-teman dengan Jejakin intinya kita provide kemudahan untuk teman-teman bisa kontribusi, bisa download apps-nya Jejakin, bisa mulai pilih moda-moda transportasi yang juga udah menyediakan kontribusi untuk lingkungan gitu ya. Dan yang kedua mungkin buat teman-teman startup yang memang fokusnya di green, intinya Indonesia, kalian bersyukur itu tinggal di Indonesia, warga Indonesia, potensinya besar sekali gitu ya.
Jadi kalau buat saya sih intinya mulai dari sekarang. Mulai potensinya besar sekali. Atika silahkan. Terima kasih. Nah, kalau saya buat para founders nih yang sedang mencari dana gitu ya, yang lagi fundraising, sebenarnya hal pertama yang dilakukan adalah survei dan baca profil setiap investor yang mau diajak ketemu. Karena setiap investor punya profil yang beda, punya ketertarikan yang beda, dan punya level of appetite yang beda dengan solusi, terutama dari konteks ekonomi hijau. Nah, teman-teman bisa start dari checking sesama pelaku ekonomi hijau, mereka biasanya ada di mana, networking eventnya dan lain-lain supaya bisa ketemu yang main alike gitu. Jadi dengan seperti itu bisa belajar juga sebenarnya konteks dan risiko serta tren yang sekarang itu seperti apa. Dan mungkin yang kedua juga tips dari saya untuk teman-teman yang memang mau explore tentang solusi teknologi di ekonomi hijau, sekali lagi teknologi itu adalah toolsnya. Pada akhirnya balik lagi ke masalahnya apa dan siapa penggunanya. Jadi jangan sampai salah implementasi Salah kaprah aja. ya. Betul. Oke, boleh. Terima kasih sekali. Boleh tepuk tangan untuk pembicara kita hari ini, Darin, Mas Arfan, dan Atika. Mungkin itu saja dari saya. Nanti dari panitia, dari GIZ menyiapkan 4 door prize. Nanti akan dihubungin dari panitia langsung ya. Oke, sekian dari saya, dari Pandu, dari ekosistem sebagai moderator. Saya kembalikan ke MC.